Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya M. Imron pribadi. Tetap di channel vlog Makrifat Bisnis. Nah, kali ini saya akan mengulas review produk tentang spesial produk, yaitu tongkat kayu stigi. Tongkat kayu stigi ini desain dan modelnya dibuat secara khusus, etnik, tradisional, dan klasik ya. Tongkat ini dibuat memiliki sejarah khusus ya. Ini sama persis ukuran dan panjangnya serta diameternya dari tongkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu saya dikasih kewenangan untuk memproduksi tongkat replika daripada tongkatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang masih ada, yaitu di keluarga Tebuireng. Nah, di situ saya kenal dengan salah satu Gus ya. Saya tidak bisa menyebut karena tidak boleh disebut. Dan tongkat itu pesanan dari seorang pejabat dan diberikan kepada seorang pejabat dan seorang kiai besar, dan saya nggak bisa menyebut juga karena etikanya memang tidak boleh disebut, tidak boleh disebutkan. Saya boleh mempromosikan ini tetapi tidak boleh menyebut nama. Tongkat ini dibuat secara khusus. Ke saat itu saya masuk di ruangan khusus di museum. Sebelum barang-barang itu dimasukkan di museum Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya memegang, melihat, mengukur secara detail dan aura daripada ini ketika masih disimpan di rumahnya Gus, salah satu di Tebuireng. Nah, saya kebetulan akrab sekali karena anak saya dulu mondok di sana, dan saya sering ngobrol-ngobrol sama Gus ini tentang banyak hal ya, tentang pondok pesantren. Salah satunya membahas tentang hal-hal mistis dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan peninggalan-peninggalannya. Salah satu peninggalannya adalah tongkat. Tongkat ini saya disuruh membuat replika. Saat itu berapa ya? Saya suruh memberi replika 6, berapa banyak biji ya, beberapa biji, 5, saya bikin 10 atau berapa itu ya, ini sisanya. Membuat replika dan dibeli, tapi saat itu saya berikan ya, karena untuk kenang-kenangan untuk para untuk kiai besar yang tidak saya sebut dan pejabat juga, sebagai kenang-kenangan minta replika sama persis dari tongkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini saya ukur sama persis dan modelnya sama. Sama, tongkat Kiai Haji Asy'ari itu sambungan. Ada dua ya, ada yang dari rotan dan ada juga dari kayu. Kayunya saat itu sebagian kayunya terapung ya, tapi ulet dan keras. Dan replika ini saya buat dari kayu stigi. Dia mintanya dari kayu stigi dan kayu nogosari. Saat itu saya mereplika kayu yang bagus apa, kayu merah. Kayu yang bagus menurut saya saat ini ya stigi, nogosari, dan gali asem. Oke. Nogosari dan stigi aja Pak Imron. Nah, akhirnya saya buatkanlah replika kayu dari stigi dan nogosari seperti ini. Dan ternyata produk ini dijual, desain ini ternyata banyak didesain oleh para pembuat tongkat. Apakah memang terinspirasi atau enggak? Tapi modelnya memang beda-beda. Tapi yang ini adalah 100% pure sama. Modelnya ini sama persis ya, karena ukurannya dan seterusnya sama dengan tongkat yang ada di museum Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu saya desain sama. Ya, mungkin karena handmade ada perbedaan beberapa mili. Tapi yang jelas memang aura tongkat itu saya pegang bagus sekali, dan ya memang bagus dan sebenarnya tongkat itu kasar ya, menurut saya kasar, tapi karena dipegang bertahun-tahun mungkin ya sehingga bagus, kelihatan sekali kalau berkarakter gitu. Tongkat kayu stigi ini setelah saya buat replika, saat itu saya tidak boleh menjual ya, replika ini karena masih dimiliki pejabat. Tapi setelah 2 tahun kemudian
Setelah lewat 1 tahun saya boleh mengizinkan untuk dijual ya. Replika tongkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah 1 tahun kemudian, setelah si pejabat dan kiai itu memakainya, biar wah nanti baru dipakai sudah muncul di apa itu sosial media dan seterusnya, tidak enak. Secara tidak etis, akhirnya saya memproduksinya dan menjualnya setelah 1 tahun kemudian. Sahabat channel vlog Marifat Bisnis, masih dengan saya M. Imron pribadi. Setelah 1 tahun kemudian saya mulai menjual tongkat itu, tapi secara eceran ya. Saya jelaskan ke beberapa kiai, beberapa tamu, dan beberapa ustadz, dan banyak lagi ya pelanggan-pelanggan yang menceritakan, Pak Imron ada tongkat yang unik, ada tongkat yang klasik. Nah ini tongkat ini saya buat, ini dulu custom dari keluarga Tebu Ireng untuk membuat replika ini. Nah kemudian saya ceritakan, wah banyak yang minat ya, alhamdulillah banyak yang minat. Tapi jelas ini mirip aja, tapi bahan aslinya tidak sama. Tapi saya membuat replikanya ini diilhami dari salah satu gus yang ada di Tebu Ireng. Akhirnya saya buat replika tongkat kayu dari Setigi atau Nogosari. Nah memang salah satu daripada kayu langka dan kayu bertuah yang saat ini banyak beredar adalah kayu Nogosari dan kayu Setigi. Itu tidak asing lagi, karena kayu ini memiliki dan dipercaya memiliki aura mistis, aura gaib yang sangat tinggi ya, sangat tinggi. Mengapa? Karena memang kayu ini etnik ya, unik dan langka. Memiliki ciri-ciri kayu Setigi akan tenggelam. Jangankan galihnya, kulitnya aja, debunya saja tenggelam. Yang terapung itu hanya daunnya saja. Akarnya sekecil apapun tenggelam. Dan kayu Setigi ini karena terlalu keras sehingga mudah warna hitam. Diolesi minyak sedikit berwarna hitam. Dan tentu mudah retak ya, mudah retak karena tipenya kayu keras. Sehingga karena karakternya kayu keras, wajar kalau memiliki dan digunakan untuk berbagai kepentingan-kepentingan, sarana-sarana meditasi, sarana spiritual, dan termasuk ritual-ritual khusus. Dalam hal ini dari Islam sebagai alat untuk bahan tasbih. Mengapa? Karena bahan tasbihnya kuat dan keras. Nah, jadi di sini sehingga kayu Setigi memiliki tempat atau makom tersendiri ya di kalangan para pecintanya. Nah, ketika dikatakan kayu Setigi ini memiliki aura-aura tertentu dan memiliki kekuatan gaib dan seterusnya, saya sering mengatakan ya memang ada kayu-kayu atau benda-benda apapun memiliki aura dan gaib, kekuatan-kekuatan secara mistis itu iya, tapi tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Memang iya ada beberapa kayu, tetapi semuanya memang dari Allah. Sama dengan nyawa kita ada itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dikehendaki oleh Allah itu bisa terjadi. Bukan berarti semua kayu Setigi memiliki kekuatan itu, bukan. Itu salah kaprah. Begitu juga kayu Setigi, ada beberapa ya kayu Setigi yang memiliki energi bisa menyerap racun. Bisa mengobati berbagai macam penyakit, dan bahkan kayu Setigi bisa bergerak, bisa berdiri, bisa berjalan dan seterusnya. Bukan berarti semua kayu Setigi bisa begitu. Itu hanya salah satu media dan memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Samalah dengan manusia. Tidak semuanya manusia alim, tidak semua manusia soleh, tidak semua manusia fasik. Sama-sama makhluk Allah. Artinya kelebihan ini memang sudah direstui oleh Allah. Ada yang memang dibuat ya, diberi khadam khusus untuk menyamai kekuatan itu. Kadang-kadang orang selalu berlebihan, diberi khadam khusus, diberi kekuatan khusus, energi khusus. Kadang-kadang itu dari setan, dari jin, apa sajalah dimasukkan energinya. Di sini saya tidak menganjurkan sekali karena itu mendekati di samping fasik kan mendekati kekufuran.
Kayu-kayu bertuah secara alami ketika memang memiliki khadam tertentu, kita dipakai wirid-wirid tertentu, bacaan dzikir memang dzikirnya oleh orang soleh dan orang alim yang memiliki kekuatan tertentu, tentu akan memiliki energi dan aura sendiri karena pengaruh zikir itu. Dan ini banyak di kalangan aswajah, banyak di kalangan masyarakat, banyak di kalangan orang-orang kepercayaan ini bisa terjadi. Bagaimana dengan orang Hindu, orang Katolik, orang Katolik ya, yang mempercayai dengan kayu stigi ini memiliki kekuatan gaib, mistis dan seterusnya. Nah itu tentu juga dari Allah. Apakah itu dari jin atau dari setan? Nah itu wallahu a'lam. Tapi bisa terjadi memang. Tidak hanya para kiai, tapi semua manusia, walaupun tidak kiai pun dari kalangan agama apapun itu memiliki kekuatan ini. Terima kasih, saya Imron Berbedi. Sampai pada review produk selanjutnya, terus ikuti channel vlog ini.